aku suka banget soto Betawi ya. So easy to get, tapi best sih. Betul? Betul. Setuju. Kalau yang bikin paling kangen rumah tuh rawon. Karena mama kan orang Surabaya. Jadi setiap kali aku pulang ke Surabaya atau apa, kalau di rumah tante atau apa pasti ada rawon. Wah, iya sih. Dua makanan. Enggak, aku iso pedes mas. Loh, rawon rata-rata pedes loh Biasanya biasanya. aku nggak pakai sambelnya. Oh. Nggak tahan pedes sayangnya. Karena lidahnya setengah bule kan ya. Setengah bule baik. Jadi rawon kalkulator enggak ngicipin pastinya? Enggak ya, bikinan rumah aja ya. Oke, kita mau ke Mas Adi dulu kalau gitu. Nah, Mas Adi. Kalau Mas Adi, makanan apa yang menurut Mas Adi itu makanan kuliner Nusantara gitu yang paling khas yang Mas Adi suka? Dan apa makanan yang mengingatkan Mas Adi akan rumah? Karedok. Is that karedok lenca, you know? Lenca karena saya orang Jawa tapi tinggal di Bandung. Oke. Jadi karedok itu cukup mempengaruhi lah. Kalau makanan yang ngingetin rumah itu sego tumpang, nasi tumpang. Itu susah didapat kalau di Jakarta sama di Bandung. Oh, nasi tumpang. Nasi tumpang. Jadi sambal tumpang pernah dengar nggak? Aku baru dengar jujur Mas Adi. Itu dari tempe busuk itu di sambal tuh enak banget. Pulang ke Jawa baru pulang ke Boyolali baru dapat lagi, ke Solo juga ada. Aduh segar banget. Wow, berarti di Solo ada nasi tumpang. Di Clayton juga ada ya, Clayton. Klaten ya, Clayton. Ya. Baik, Mas Adi terima kasih. Kita mau ke Mbak Uli boleh? Mbak Uli, halo, hai. Kalau Mbak Uli apa nih yang makanan Nusantara yang paling spesial? Kalau misalnya makanan tuh aku paling suka kayaknya nggak bisa nggak makan bakso, tau gak sih? Bakso, bener. Kayak orang Sunda bakso. Tapi kalau makanan yang mengingatkan itu aku lebih ke sambal sih. Karena kan orang Sunda ya. Kalau makan nggak mungkin nggak pakai sambal. Jadi kayak semua sambal tuh ngingetin aku sama rumah. I see. Pun biasanya kalau orang Sunda, kalau makan bakso, biasanya tuh lebih ke sambal dibaksoin kan? Iya benar. Jadi bukan bakso disambelin, tapi lebih banyak sambelnya dibanding baksonya. Makanya kalau traveling juga selalu yang dibawa apa? Sambal. Bener kan? Kalau pergi ke luar negeri pasti yang dibawa sambal kan? Benar. Apalagi sekarang banyak yang sachet-an ya, jadi bisa aman dibawa ke luar negeri ya. Oke, ini kalau misalnya mau ada sambal sachet mau masuk, masih bisa ya. Siapa tahu kita masih bisa masuk ya. Oke. Terima kasih Mbak Uli. Aku mau ke, Ibu Yati boleh deh. Ibu Yati mohon izin. Kalau Ibu Yati, makanan yang paling spesial tentang Indonesia, kuliner Indonesia itu apa sih? Cio bukan orang Betawi, dia suka soto Betawi. Aku kebetulan ada darah Betawi, sayur asem lah. Sayur asem. Apakah pertanyaan berikutnya? Apakah pakai ada ikan asin di situ? Itu pasti. Ada ikan asin ya. Pakai nasi juga? Pakai masa nggak pakai nasi? Nggak kenyang dong. Benar. Indonesia banget ya. Sayur asem pakai ikan asin dan pakai nasi. That's also good. Kalau yang mengingatkan Ibu Yati akan rumah? Ikan asin. Ikan asin. Biasanya ikan asin apa? Jambar roti atau? Kalau ikan asin sih apa? Yang penting asin. Oh, yang penting Kalau asin. nggak ada ya terpaksa ngemut garam aja udah. Kan asin juga. Benar. Yang penting berarti Ibu Yati lebih kerasa asin berarti ya? Iya. I see. Oke. Aku mau ke Valerie, lompat dikit ke Valerie. Hai Valerie. Halo. Nah, makanan apa, kuliner apa dari Nusantara yang kamu suka banget? Kalau aku paling suka nasi ayam betutu, tapi aku setuju sama Kauli, aku bisa makan apa aja kalau ada sambal sama kerupuk. And that is so Indonesian ya? Iya. Kerupuk ya? Kerupuk tuh. Iya. Kerupuk tuh for some reason kayaknya dikasih makanan apapun ditambahin kerupuk tuh jadi enak ya? Iya. Kalau yang ingetin akan rumah apa? Kalau rumah, ya itu sambal sama kerupuk. Aku kemana-mana kalau traveling juga bawa sambal. Oh, jadi di rumah juga sering dibikinin sambal? Iya, selalu tiap hari. Pantas kompak ya sama mbaknya ya di rumah ya. Minta dibikinin sambal mulu soalnya ya. Oh gitu kuncinya ya. Thank you Valerie. Saya mau ke Jerome. Hai Jerome. Halo teman-teman, apa kabar? Kalian udah pada nonton ya? Aku belum malah. Loh. Nanti malam. Oh gitu. Nanti malam. Bentar. Radia sama Cio terakhir ketemu sama aku juga belum nonton. Coba gue tanya dulu. Lu udah nonton belum sekarang? Belum ada yang nonton. Masa? Iya. Nanti malam. Jadi kita lebih keren dibanding mereka ya guys ya? Sorry banget para pemain Kazan Crew-nya, kita duluan nonton nih coy. Iya nggak apa-apa. Sate Kelopo, kenapa? Ada yang tahu nggak sih?
Sate klopo itu nggak tahu gimana, tapi menurut aku sate. Tapi ada serutan kelapanya itu. Oh, I know that one. Terus dicampur dengan nasi, Ya. sambal dikit, enak banget. Itu jujur rasanya mix banget di mulut ya. Tapi kalau yang paling membuat aku ingat sama rumah atau keluarga gitu ya. Karena dulu ayahku kebetulan orang Surabaya juga. Jadi sebulan sekali, 2 bulan sekali kan suka jenguk nenek. Dan depan rumah itu selalu sering banget lewat semanggi. Tahu nggak semanggi? Semanggi. Jawa Timur. Bakulan gitu ibu-ibu. Oh. Daun semanggi, ada sausnya pakai kerupuk. Itu selalu yang bikin aku inget. Dan di Jakarta itu nyarinya susah. Iya. Udah jarang, udah rare. Benar. Karena rasa daun semangginya juga beda ya rasanya Beda. ya. Enak itu. Iya. Harus di banyak ya. Di sini ada jembatan semanggi soalnya ya. Iya. Ya gitulah. Ya gitu. Oke, kalau gitu aku mau ke Nadia. Makanan favorit Indonesia, sop konro kali. Sop konro akhirnya disebut juga. Ya. Sop konro. Berarti kamu suka yang agak pedes-pedes gitu ya? Sebenarnya kalau konro itu kan pedesnya kayak bukan pedes sambal gitu. Iya, ya, bukan. kayak ada lada-ladanya gitu Betul. ya. Aku suka sih yang kayak gitu. Kalau yang mengingatkan rumah bakmoy. Bakmoy? Iya, tahu gak sih bakmoy? Apa itu? Bukan. Jadi, terus ada kuah kaldu ayam. Wow. Sebenarnya dagingnya tuh harusnya pork, tapi biasanya sekarang sudah diganti jadi ayam. Terus ada tahunya kecil-kecil, ada telur puyuhnya, enak deh pokoknya. Itu mirip-mirip kayak nasi tim gitu nggak sih? Kayak nasi tim. Kayak nasi tim betul ya? nasi tim. Oh, enak Tapi juga. kalau nasi tim kan bener-bener kayak udah bercampur sama nasinya Iya. gitu kan, si toppingnya itu. Betul. Ini tuh enggak. Itu enak banget. Itu di rumah dirimu selalu bikin kayak gituan Di waktu kecil? rumahku ya sering banget bikin itu. Nice. Berarti kalau misalnya mau ngicipin kita harus Betul. Itu betul. Masuk untuk ke 1 ya. Baik, terima kasih Nadia. Itu dia. Makanan-makanan spesial khas Nusantara memang banyak sekali ya. Dan termasuk ketika kita ngomongin tentang makanan yang mengingatkan kita akan ngomongin tentang film Rahasia Rasa. Ini kan membawa narasi besar juga untuk disampaikan dengan treatment yang sangat simple, mudah dimengerti juga, dan kemudian bisa menghasilkan karya tulis yang sangat berharga ibaratnya. Apa sih yang paling susah dari keseluruhan proses penulisan dari film Rahasia Rasa, Mas Adi? Banyak ya. Boleh, Mas. Yang pertama, kita sampai kesimpulan film ini harus light, harus bisa ditonton dan nggak terlalu berat buat penonton kita ya. Kita sampai sama Mas Agung kita kesimpulannya di situ. Cuman ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kan. Kebayang. Nah, challenge dari film ini kayak gitu tuh, banyak banget kita sampaikan. Wah nggak cukup nih mas durasinya, kalau kita sampein bisa 5 jam nih film nih. Betul. Akhirnya ya begini yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Cukup light ya, gimana? Kesannya gimana setelah lihat film ini? Bagus ya. Nggak terlalu berat kan? Nah, kita berharap seperti itu tanggapan penonton juga kan. Jadi kita akan akhirnya kita fokuskan ke beberapa hal. Untuk sejarah kita selipin dengan montage dan yang kita sadari banget dengan Mas Hanung itu, Mas ini kita pakai sejarah alternatif loh ini kan. Kita nggak akan bisa bedain mana yang di sejarah beneran, mana yang fiksi nih. Nah itu kan itu hiburan buat penonton kita lah. Silahkan pilih mana yang beneran, mana yang fiksi. Tapi saya berharap banget bisa menghibur. Itu satu. Terus yang keduanya ya karena ini kita selalu siap lah ini kan semoga jadi bahan obrolan juga nih. Karena ini sejarah alternatif kan pasti banyak yang protes nggak gitu deh ceritanya gitu kan. Tapi ya begini, kita berakhir di film ini dan alhamdulillah bisa kita lihat bersama, cukup light dan menyenangkan buat kita semua. Itu saja. Ada lagi? I see. Aku penasaran juga nih sama proses penulisannya seperti apa, karena risetnya tentu tidak mudah ya. Ini kan ngomongin tentang sejarah juga ada di dalamnya gitu ya. Even though it's alternate di film yang satu ini, tapi itu ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Seperti apa mas proses risetnya sendiri? Proses risetnya cukup unik nih karena kita memilih buku-buku Bung Karno ya. Jadi seperti kita tahu bersama beberapa buku-buku Bung Karno itu sempat susah didapatkan kan. Akhirnya kita pilih ini salah satu buku Bung Karno yang cukup aman lah, kumpulan resep. Bayangkan kumpulan resep nggak ada bahayanya nih kumpulan resep nih. Apa idealisme yang akan disampaikan nih? Apa norma-norma akan kita sampaikan? Cuman tantangannya kan
begitu datang ke meja saya tuh, Din, kita bikin film dari buku ini kan. Ya, pernah saya cerita kan, wah, novel nih ya, tebel kan, novel nih saya buka. Ya, ini kumpulan resep nih. Bagaimana kita membuat cerita dari kumpulan resep? Akhirnya ya itu, kita riset, kita menemukan beberapa sejarah-sejarah yang unik. Akhirnya proses risetnya cukup menarik, melibatkan kita ke beberapa tempat juga nih untuk mendapatkan sejarah-sejarah seperti itu. Hingga akhirnya mendapatkan the whole movie yang satu ini, ya baru aja kita nikmati bersama ya. Oke, aku mau lompat sedikit ke Mbak Uli kalau gitu. Mbak Uli, sebagai salah satu orang yang kemudian karakternya sangat menarik sekali, karena di belakang tuh kayak kesannya ngasih plot twist gitu ya. Mbak Uli sendiri seperti apa nih karakternya dari karakter ini menurut Mbak Uli? Catherine tuh kelihatannya kan kayak perempuan gitu ya, cantik, elegan gitu, tapi ternyata berantem belakangnya kan gitu. Kelihatannya diam-diam aja gitu, ternyata kan dia menyimpan sebuah misteri ya, menyimpan sebuah plot twist gitu sih kalau aku lihatnya kan. Kayak kalau misalnya lihat nih, ini karakter ngapain sih di depan ngomong-ngomong aja nih, dia diam gitu kan. Tapi kan ternyata di belakangnya dia ada misi yang harus dia selesaikan gitu. Oke. Nah tapi kan di situ ada actionnya juga ibaratnya ya, ada penggunaan senjata dan lain sebagainya. Persiapannya seperti apa Mbak Uli? Apakah butuh waktu banyak untuk persiapan aksi seperti itu? Kita belajar sih beberapa kali gitu ya untuk mempersiapkan itu. Cuman memang teknis itu kan luar biasa sulit ya kalau action. Aku sama Nadia kan. Jadi untuk bisa dalam satu scene yang kita tembak-tembakan, lari-larian gitu kan kelihatannya gampang ya. Tapi kayak aku sama Nadia udah lari-lari terus kita, aduh lampunya nggak mati, ulang lagi gitu. Jadi tricky sih memang kalau adegan-adegan action tuh memang nggak cuma kita doang sebagai pemain, tapi juga ada maksudnya berkesinambungan sama kru, sama lighting, sama semuanya gitu, harus sync lah semuanya biar scene-nya bisa berjalan dengan baik. Ada teknis juga soalnya dalamnya ya. Iya betul. Tapi ada sempat luka-luka, memar-memar gitu? Memar dong pasti. Baik. Itu adalah hal standar ya. Iya. Soalnya pas kita selesai tuh aku sama Nadia kayak, aku kok memarnya sebelah kanan ya? Kayaknya aku tangganya di sebelah kiri deh gitu. Jadi kita kayak, ini memar apa ya gitu. Jadi kayak banyak-banyak gitu di tangan aku banyak memar-memar. Kayak aku bingung ini kenapa ya kita gitu. Tapi puas sama hasilnya? Puas. Aku belum nonton. Ih kan. Sombong udah nonton. Belagu sudah nonton. Oke, karena buat aku pribadi, aku bahkan berpikir dirimu punya kemampuan bela diri. That's why you did a great job with this. Ternyata nggak ada. Enggak sih, cuman memang aku suka olahraga aja. Jadi mungkin agak sedikit lebih gampang untuk menerima koreografinya. Oke, terima kasih Mbak Uli. Aku mau ke Ibu Yati sekarang. Ibu Yati menarik banget di film ini. Aku mempercayai kalau dirimu memang jago banget masaknya. Aku kayak pengen banget main ke rumah Ibu Yati buat minta dimasakin rasanya. Ini kalau aslinya saya pernah masak, terus yang makan nanya, ini sayur sop apa sayur apa? Masa sop pakai cabai hijau? Aku sebetulnya nggak bisa masak, biasanya cuma makan. Tapi kalau misalnya urusan rempah-rempah, karena kan ibaratnya Ibu Yati yang bisa bikin mengembalikan lidahnya Rasul kembali seperti semula. Untuk urusan jamu dan rempah-rempah, apakah Ibu Yati juga punya intuit gitu? Kalau itu karena saya dari kecil seneng rempah, tidak suka dengan obat-obat kimia. Oh wow. Saya sukanya rempah, jadi kalau sakit flu apa gitu semua pakai rempah. Kayak kan karena umur ya udah banyak ya, dengkul sakit apa, minumnya jus serai. Saya jus, lalu saya minum air disaring pasti ya. Kalau masalahnya aduh keselak. Iya benar sih. Iya. Gitu sih. Oh, jadi sebenarnya dari kecil sudah memang terpapar dengan jamu-jamuan dan rempah-rempah. Jadi begitu main di film yang satu ini kayaknya sudah menguasai, sudah bisa membedakan antara satu rempah dengan apa yang lainnya. Udah sih, makanya udah kenal itu jahe mana, kunyit mana kan gitu. Betul. Karena udah biasa bertemu dengan rempah-rempah. Iya benar. Karena kalau saya nanya ke sebelahnya belum tentu sebelahnya tahu ya bedanya kunyit sama jahe ya. Betul.
Dia sudah pasrah. Betul, aku memang menyerah. Siap, Ibu Yati, terima kasih banyak Ibu Yati. Aku mau lompat ke Valerie sekarang. Vel. Nah, ini dia. Karakter yang cukup di awal sampai akhir tuh kayak roller coaster. Di awalnya gimana, akhirnya gimana, apa segala. Susah gak sih meranin karakter yang kayak gini, yang kayak dang gitu? Sebenarnya Dinda itu karakternya cukup misterius ya, karena dia tuh main di dua spektrum emosi yang berbeda, di mana di satu sisi dia itu nurut sama bapaknya, tapi di satu sisi dia tuh sangat punya kepribadian yang sangat liberal gitu. Jadi untuk mendalami karakter Dinda, aku lebih banyak ngobrol sama Mas P, sama Mas Hanung, karena kita juga harus mengerti psikologisnya kenapa Dinda bisa seperti itu. Jadi cuman bisa dicapai lewat ngobrol sih sebenarnya, like, ngobrol, nulis, bener-bener gimana ya? Ya lebih banyak ngobrol sih. Susah apa enggak meranin karakter Dinda, tentunya pastinya challenging. Pastinya challenging, tapi ya gimana ya? Meranin meranin gadis misterius tuh kayak susah sih. Karena harus susah ditebak gitu kan. Iya. Ya, jadi gitu. Iya, tapi Indianya kita melihatnya tuh kayak, wah gila ya, kerennya ternyata gitu. Ada adegan kayak gitunya loh. Iya, kalau Dinda tuh lebih ke inner conflict. Jadi apapun yang dia pikirin tuh internal. Jadi susahnya di situ. I see. Iya. Oke. Tapi thank you banget karena kita mau ngomong apa ya? Takutnya ntar spoiler soalnya. Iya, makanya bingung juga nih. Bingung ya, kita tahan-tahanin aja ya. Oke. Kita beralih kalau gitu dari Dinda alias ada Valerie, kita mau lompat ke Gio sekarang. Gio, is that quite hard untuk dirimu memerankan karakter Alex? Yes. Why? Ya satu teknis harus masak. Jadi professional chef sama kayak Chef Reza ya. Aslinya aku hampir nggak bisa masak. Aku cuma bisa bikin pasta atau apa yang udah gampang lah, udah ready made, tinggal masak apa segala macam sausnya. Jadi kita belajar teknisnya lumayan lama buat motong apa segala macam. Dan juga sebenarnya yang lumayan tricky buat aku, Alex juga orangnya he's not straightforward ya, kayak di depan, tanpa spoiler ya, di depan Reza kita temenan, tapi sebenarnya kalian tadi udah nonton apa yang diperbuat sama Alex itu kan that's not a good friend gitu. Jadi ya sama sih kayak Valerie, lumayan personality-nya cukup conflicting apa yang terlihat di luar dan di dalamnya. Jadi it's quite challenging for me. Oke. Tapi dari data yang kita dapatkan sebagai salah satu orang yang kemudian melakukan pendalaman karakter ya. Jadi katanya Gio ini sampai bawa pulang chopper board ke rumah karena dikasih PR sama Mas Greg ya, yang membantu kita untuk masak-masak gitu ya ibaratnya. Itu tuh gimana ceritanya? Iya, jadi Mas Greg itu food stylist, coach kita. Oke. Aku, Jerome, sama Nadia ada workshop 3 minggu buat teknik soal masak-masak segala macam. Lo juga dibawa pulang gak sih, Jerome, chopping boardnya? Iya, kita jadi dibawain pulang. Iya, kita dibawain pulang pisau, chopping boardnya, sama waktu itu aku kalau nggak salah dibawain timun 1 karung tuh. Disuruh bukan 1 plastik lagi, 1 karung. Di timerin gitu, jadi misalnya dalam 30 detik dari timun utuh harus dipotong sampai dicacah gitu. Dan potongannya nggak boleh yang tebel tipis, harus konsisten, harus presisi kalau kata Nadia. Jadi it's quite challenging sih. Oke, jadi tidak mudah untuk kamu belajar seperti itu. Tapi sekarang udah mulai belajar masak kan? Sekarang kalau masak nggak jago, tapi kalau motong gue jago sih. Oh, cuman di khusus? Potongnya aja. Iya. Jadi kalau misalnya nyokap gue masak, gue yang motongin, gue mau, tapi tetap nyokap gue yang masak. Oh, tapi bisa memotong yang lain selain timun? Wortel. Wow, kan sejenis ya bentuknya ya? Ya nggak, gue lumayan bisa lah. At least tangannya gimana yang aman dan cepat itu gue udah ada basic-basicnya dari Mas Greg. Udah menguasai. Tapi kalau bombay beda loh caranya. Itu sakit di mata ya? Itu sakit di mata, betul, itu juga betul ya. Baik, terima kasih ya. Setidaknya dia tahu kalau motong bawang bombay itu nyakitin mata ya. Kita beralih ke Jerome kali ini. Jerome memerankan karakter Reza yang cukup kompleks ya. Punya trauma, mempengaruhi karir, kehilangan jati diri, dihinati juga sama orang terkasih. Treatment khusus apa yang kemudian Jerome lakukan untuk membentuk karakter dari Reza? Banyak ya, maksudnya pertama-tama kalau cara aku biasanya itu ya dibaca dulu, dan nggak mungkin sekali baca itu oh begini, jarang, pasti kenapa begini, kenapa kok dia begini,
Nanti habis itu kita diskusi sama sutradara, diskusi sama antar pemain, diskusi sama penulis, sama produser, sama semua orang yang terlibat, dan kita membuat satu cerita sendiri latar belakang kira-kira kenapa kok si Reza ini bisa kalau melihat sesuatu hasilnya seperti ini. Karena kalau Jerome pasti beda, kalau kamu juga pasti beda gitu. Pertama kita buat dulu itu satu sampai sebisa mungkin masuk akal, dan berangkatnya dari situ aja sih sebenarnya. Ada satu karakter sendiri gak sih yang menurut dirimu kayak, oke, kayaknya ini orang mirip banget sama karakter Reza dan ini yang dijadikan acuan quote unquote? Biasanya kalau aku itu nggak satu tapi banyak. Oke. Jadi ada beberapa, misalnya kalau sebagai di dapurnya ambilnya dari orang sini. Kalau untuk sebagai sehari-harinya atau dengan pasangan ngambilnya dari orang sini. Untuk bajunya gitu, juga pasti berbeda karena memang baju sudah disiapin, tapi itu ada diskusi juga. Seperti mungkin ada kacamata. Yes. Itu kacamata itu sebenarnya terinspirasi dari first AD kita, Vehero. Oh. Jadi pakai aja kayak lo gini bagus nih bro, ya udah gitu misalnya. Jadi kayak diambilnya dikit-dikit terus digabung jadi Reza. Oke. Tapi kan dalam sepanjang film ini tuh ada beberapa adegan di mana dirimu harus ngerasain banget, you feel it gitu ya, about your own feelings. Dirimu ngebantu dengan metode-metode misalnya pakai lagu gitu nggak sih? Is there any playlist yang dirimu? Enggak, gue nggak pernah pakai playlist kayak beberapa teman-teman yang gue pernah kerja sama ya, mereka pakai playlist. Tapi mungkin lebih ke situasional karena dari latar belakang yang udah kita buat, ya berangkat dari situ aja kayak kira-kira kalau dia kayak gini sedihnya kenapa ya, marahnya kenapa ya, lebih ke situ. Satu lagi Jerome, jadi kalau kamu nanti nonton filmnya, sombong lagi nih gue, banyak banget kayak golden scene di film yang satu ini, dan dirimu tuh menjadi bagian dari that golden scene. Dan itu bisa lihat pemandangannya bagus banget. Ada satu momen di mana kamu jalan dari bawah ke atas, di belakangnya tuh langsung gunung. Jadi ada pemandangan gunung and it was beautiful. Ada satu lagi scene sama kamu bareng sama Nadia. Kemudian di that scene gitu ya, belakangnya tuh kayak persawahan. Itu cantik banget. Iya, itu memang kita waktu itu ekstra hari itu khusus untuk ngambil adegan itu. Jadi kita memang syutingnya hampir semua tuh di Jogja. Iya kan ya? Habis itu kita khusus ke daerah sana itu di mana ya persisnya? Di Gunung Kidul. Iya di Gunung Kidul. Kita 1 jaman gitu. Kayaknya itu kayak ke arah Magelang gitu. Ke arah Magelang. Oh iya. Kita pindah-pindah. Tapi khusus untuk yang adegan yang kamu maksud itu kita khusus ke situ karena memang itu terkenal sangat indah. Banget. Dan bahkan warga-warganya juga sangat baik, sangat apa ya? Masih hidupnya sederhana, dan kalau mereka melihat orang lain masih saling nyapa satu sama lain, dan pengunjung juga. Dan aku rasa karena memang alamnya indah, orang-orang jadi indah, makanya mungkin tadi tercapture dengan baik ya. Dengan baik. Gue sih belum nonton ya. Oh iya. Tapi bagus banget soalnya. That scene is Bagus ya. really beautiful. Okay, is there any your favorite scene mungkin? My favorite scene favorit gue di film ini. Semuanya seru sih. Tapi mungkin lebih di adegan-adegan yang berantem. Oke. Karena itu ribet. Kadang tuh yang seru yang ribet. Iya. Jadi kayak ribet nih nggak kelar gitu kan. Jadi kita harus coba lagi dan perasaannya itu jadi teringat dan jadi seru ketika udah selesai. Oke. Karena rame-rame kita kerjain sama bareng-bareng. Kira Dapat dengan bagus banget kawan Jerome. You did a great job. Thank you. Satu lagi yang gak kalah bagusnya di film yang satu ini ada Nadia Arina. Kamu bagus banget mainnya di film yang satu ini. Sebagus itu. Gue penasaran, menghidupkan karakter Tika tuh gimana sih? Susah gak sih buat kamu? Karena gak gampang loh untuk bisa membuat karakter Tika yang dari jutek jadi baik, jadi menyenangkan gitu ya, dan terakhir jadi heroik banget.
Seperti apa Tika? Halo semuanya. Kaget. Halo teman-teman, terima kasih sudah datang di press kita, udah nonton juga filmnya. Kalau misalnya apa sih gitu yang sebenarnya apa bagian tersulit ya untuk membangun si karakter Tika ini? Satu yang pasti dari teknis masak-masaknya itu dulu sih. Karena aku nggak suka masak, nggak bisa masak, bisanya makan gitu kan. Tapi sedangkan Tika ini punya warung makanan di desa yang cukup terkenal gitu kan. Jadi kan memang dia setiap harinya harus masak, nggak mungkin dong nanti kayak close up tangan gue kayak motongnya kayak Kaku gitu ya. kaku gitu kan. Mungkin dari situ itu kita juga dikasih workshop juga belajar ya, walaupun memang sudah dikasih list untuk director shotnya, jadi lebih yang kita butuhkan saja untuk shotnya. Terus ini mungkin juga karakter yang baru untuk aku juga ya, maksudnya sebelumnya aku belum pernah menjadi akam si tomboy seperti itu. Akam si tomboy, baik. Iya. Terus juga Tika ini kan setiap harinya emang bawa motor kopling gitu kan. Bener. Aku pun gak bisa bawa motor. Masa? Gitu. Iya. Tapi kok tadi kayaknya lancar-lancar aja? Iya karena tiap hari latihan. Oh, wow. Tiap hari latihan. Bisa ya bawa motor matic itu juga di komplek gitu. Kalau misalnya yang terjal-terjal gitu kan gak bisa. Tapi akhirnya untung dari tim Anak Muda Jago dan Dapur Film juga mau memberikan workshop untuk latihan motor kopling. Ditambah lagi kan juga tadi kalau nggak tahu ya ada ya, semoga adegannya aku boncengin Jerome. Ada banget. Jadi tuh lebih yang kayak gimana caranya gue harus nyelesain scene ini, ngebut terbiasa bawa Jerome dan kita semua nggak jatuh gitu. Itu sih mungkin kesulitannya, tapi ya karena jujur aku belum nonton filmnya, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik. Bagus Nat, beneran bagus kok, serius kok, bagus banget mainnya di film satu ini. Terima kasih. Oke, berarti boleh di-list gak apa aja yang kamu pelajari dari film satu ini? Karena dengar-dengar banyak ya, masak iya, naik sepeda motor iya, apalagi action scene? Iya, oh ya action juga ada, walaupun mungkin gak banyak, cuman memang juga diberikan workshop juga, terus juga dialek Jawanya. Oh iya. Jadi terakhir ngobrol sama dirimu tuh sangat khawatir banget dengan dialek Jawa karena dirimu harus belajar lagi dialek Jawa. Betul. Karena kamu gak dari situ ibaratnya. Iya. Tapi terdengar sangat natural banget ya gak sih? Setuju gak sih teman-teman? Sepi banget kayak warnet. Kok terpaksa gitu sih teman-teman? Enggak, soalnya juga pegang kamera, jadi maksudnya mereka harus fokus sama kameranya gitu. Iya, sebenarnya kalau dialek Jawa aku udah pernah memerankan, tapi kan Jawanya Jawa Timur, ini Jawa Tengah, jadi beda kan bahasanya juga. Cuman ya kebetulan acting coach kita juga Mas Gutem itu orang Jogja gitu. Dan biasanya kalau kita syuting di Jogja itu kan semuanya emang berbahasa dengan dialek-dialek Jawanya itu kan. Jadi kayak itu sangat membantu aku juga sih. Wow. Gitu. Bagus. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ini menjadi representasi dari orang yang melestarikan kuliner Nusantara. Apa yang ingin Nadia sampaikan pada orang-orang Indonesia terkait cita rasa Nusantara? Kalau dari aku mungkin aku sebagai warga negara Indonesia, aku kira aku sudah tahu banyak gitu tentang masakan Nusantara. Tapi ternyata melalui film ini juga aku ternyata banyak nggak tahunya gitu. Bahkan aku juga belum pernah makan mangut lele sebelum syuting ini. Tapi udah kan sekarang? Udah. Cuma maksudnya aku aja itu baru satu dish doang ya. Kayak aku nggak tahu ini makanan dari mana dan rasanya kayak apa, terus isinya apa, aku nggak tahu gitu. Jadi harapanku sebenarnya dengan adanya film ini selain menghibur tapi mengedukasi penonton juga bahwa banyak sekali masakan Nusantara yang mungkin kita sendiri tuh nggak tahu gitu. Dan aku berharapnya semakin banyak atensi dari masyarakat Indonesia untuk kuliner Indonesia sendiri gitu, karena negara kita ini kan dijajah karena rempah-rempahnya ya gitu. Istilahnya orang-orang di luar negeri tuh memberikan banyak atensi dan malah pengen banget setiap hari bisa makan dengan masakan yang kayak akan rempahnya. Kenapa kita nggak bisa lebih merayakan masakan kita sendiri itu sih. Dan semoga pulang nonton ini jadi pengen
pesen gimana ya nih mamut lele atau gimana ya cara bikinnya gitu. Jujur itu yang aku pikirkan sejak tadi ya. Tadi aku mau nanya sama Nadia malah. Ada referensi mungkin mamut lele yang enak gitu di Jakarta? Ada yang bilang Cempaka Putih. Ada di Cempaka Putih. Oh gitu. Makasih ya infonya ya. Oke, nanti kita cari. Iya. Nggak ada, Nat? Belum ada. dapet sih kalau di Jakarta. Oke, nggak usah dijadiin bahan pikiran, nggak apa-apa ya. Iya, Nanti kita bikin thread saya di Twitter kali ya. boleh banget. It's a good idea ya. Jangan lupa juga semua informasi dari Rahasia Rasa ada di sosial media, baik itu di Instagram maupun di X ya. Anyway, pertanyaan di tangan saya udah habis. Saya akan mempersilahkan pada rekan-rekan media.